menjelang perang terbuka. Madinah semenjak kedatangan Nabi Muhammad SAW telah tumbuh menjadi kota yang stabil baik secara sosial, politik, dan ekonomi. Stabilitas kota yang berhasil dicapai setelah perang suku berlarut-larut ratusan tahun lamanya. Bagaimanapun, stabilitas di dalam kota ini masih mendapatkan ancaman serius dari kota di sebelah selatan. Kaum musyrikin Quraisy yang ketika itu masih menguasai Mekah tidak akan membiarkan Nabi Muhammad dan pengikutnya hidup tenang di Madinah. Beberapa tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan terus menggalang kekuatan menghentikan perkembangan Madinah sebagai kota kaum muslimin. Abu Jahal menganggap bahwa kaum muslim sebagai kelompok yang berhak diperangi. Suatu hari, Sa'ad bin Mu'adz pergi menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah. Untuk menjaga keamanannya, Sa'ad menghubungi Safwan, sahabatnya di Mekah. Safwan mengantarkan Sa'ad bertawaf pada tengah hari ketika Mekah dalam keadaan sepi. Kegiatan tawaf itu diketahui oleh Abu Jahal. Dengan perasaan geram, dia mengancam Sa'ad bin Mu'adz. "Aku tidak menduga engkau akan bertawaf dalam keadaan aman setelah meninggalkan agama leluhur. Demi Allah, jika engkau tidak bersama Safwan, engkau tidak akan kembali dalam keadaan selamat." Tidak membiarkan dirinya diancam, maka Sa'ad bin Mu'adz membalas, "Demi Allah, jika engkau menghalangi aku melakukannya, niscaya engkau juga kuhalangi dengan sesuatu yang lebih buruk bagimu. Aku akan menghalangi perdaganganmu melalui Madinah." Suku Quraisy mengandalkan ekonomi mereka melalui perdagangan. Kabilah-kabilah dagang Quraisy selama ratusan tahun menempuh perjalanan menuju Syria atau juga disebut Syam dengan melintasi rute Yathrib. Madinah dalam perdagangan klasik merupakan rute utama yang terdekat serta paling aman dari Yaman dan Mekah menuju Syria. Bahkan ketika suku Aus dan Khazraj masih berperang, rute tersebut sangat ramai sebagai perlintasan dagang. Selama ini, kabilah dagang Quraisy yang menuju Syria dikawal oleh sekelompok tentara bayaran. Al-Ahbashi, nama kelompok tentara bayaran itu, juga mengawal kabilah-kabilah dagang Quraisy ke Persia, Mesir, atau Yaman. Namun, perkembangan umat Islam di Madinah tetap memunculkan kecemasan bagi Quraisy Mekah. Bagaimanapun, ribuan umat Islam Madinah sangat berpotensi mengganggu perjalanan kabilah-kabilah dagang dari Mekah menuju Syria. Umat Islam Madinah sendiri bukan tanpa masalah. Perkembangan agama Islam yang pesat memunculkan duri dalam daging, yaitu kaum munafik. Mulut mereka bersyahadat, namun hatinya tidak. Mereka inilah musuh baru umat Islam yang tidak pernah ada di era Mekah. Salah satu tokoh utama kaum munafik ini adalah Abdullah bin Ubay. Dia berasal dari suku Khazraj. Namanya terdokumentasikan jelas sebagai kaum munafik yang kerap menyebar fitnah kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Tokoh-tokoh Quraisy mengetahui keberadaan kaum munafik itu. Bertahun-tahun berikutnya, Abdullah bin Ubay kerap menerima surat dari Mekah untuk membantu menyerang Madinah. Namun, Abdullah bin Ubay tidak berani mengambil resiko itu karena sukunya telah terikat pada piagam Madinah. Sedangkan di dalam kota Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya selalu berada dalam kewaspadaan. Nabi Muhammad juga mengetahui tentang golongan munafik yang berada di sekitarnya. Pengamanan di dalam kota terus meningkat. Nabi Muhammad membentuk unit-unit pasukan kecil untuk melakukan pengawasan, pengintaian, dan patroli rutin. Nabi Muhammad juga membuat perjanjian damai dengan beberapa klan atau suku yang menempati kawasan rute perdagangan menuju Syria. Perjanjian damai dibuat sebagai pencegahan agar mereka tidak terbujuk oleh kaum musyrikin. Selain itu, perjanjian damai bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang pergerakan kabilah-kabilah dagang Quraisy. Nabi Muhammad pun mengondisikan umat Islam dalam siaga tempur. Saat itu, izin berperang belum datang.
Namun, tidak lama lagi perang terbuka akan segera pecah melawan kekuatan musyrikin Quraisy. Bulan Ramadan tahun pertama Hijrah atau bulan Maret 623 Masehi, kabilah dagang Quraisy beranggotakan 300 orang yang dipimpin Abu Jahal dalam perjalanan pulang dari Syria. Iring-iringan kabilah dagang itu dicegat oleh pasukan Hamzah bin Abdul Muthalib yang berkekuatan 30 personil dari kaum Muhajirin. Hadangan itu nyaris saja berujung perang. Namun, Majdi bin Amr al-Juhani berhasil menengahi keadaan itu sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Kedua belah pihak, baik Abu Jahal dan Hamzah bin Abdul Muthalib bersedia mundur. Insiden itu telah menunjukkan kepada kaum musyrik Mekah bahwa umat Islam telah siap berperang. Peristiwa itu dikenal sebagai Sariyah Saif al-Bahr. Nabi Muhammad mengizinkan para sahabatnya dari kaum Muhajirin untuk menghadang kabilah dagang Quraisy dan merampasnya. Hal tersebut berdasarkan perbuatan kaum musyrik yang merampas harta benda umat Islam ketika berhijrah. Masih di tahun pertama hijrah pada bulan Syawal bertepatan dengan April 623 Masehi, giliran kabilah dagang Abu Sufyan yang mendapatkan hadangan dari kaum Muhajirin. Setidaknya terdapat 200 orang yang berada dalam iring-iringan kabilah dagang itu. Nabi Muhammad memerintahkan Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muthalib melakukan penghadangan. Berkekuatan 60 personil, Ubaidah bin Al-Harith menyergap kabilah Abu Sufyan. Hadangan itu tidak berlanjut menjadi perang terbuka. Kedua belah pihak saling menyerang menggunakan panah. Salah satu kaum Muhajirin yang turut menghadang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sejarah Islam awal, Sa'ad bin Abi Waqqas tercatat sebagai muslim pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Keahliannya dalam memanah akan sangat membantu dalam beberapa insiden maupun perang terbuka dengan musyrikin Mekah. Penghadangan tersebut juga dimanfaatkan oleh Utsbah bin Ghazwan dan Miqdad bin Aswad untuk membelot ke pihak muslim. Keduanya memang telah memeluk Islam sebelum hijrah. Keikutsertaannya dalam kabilah dagang Abu Sufyan dijadikan cara untuk menyusul Nabi Muhammad ke Madinah. Penghadangan itu tidak menjadi perang terbuka. Setelah saling melepaskan anak panah, kedua belah pihak memilih mundur. Peristiwa ini dikenal sebagai Sariyah Ro'ih. Kemahiran memanah Sa'ad bin Abi Waqqas membuatnya dipercaya Nabi Muhammad memimpin pasukan. Bulan Dzulqaidah tahun pertama Hijrah atau Mei 623 Masehi, Sa'ad bin Abi Waqqas dan 20 pasukannya melakukan penyergapan. Penyergapan itu tidak berhasil karena kabilah dagang Quraisy berhasil meloloskan diri. Sa'ad tidak melakukan pengajaran lebih lanjut karena sudah mendapatkan perintah dari Nabi Muhammad. Seandainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkan agar kami tidak melampaui desa Al-Horor, niscaya kami melanjutkan pengejaran kabilah dagang itu. Peristiwa itu dikenal sebagai Sariyah Al-Horor. Beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun pertama hijrah itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad belum mendapatkan izin perang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa insiden itu sebatas menunjukkan kepada kaum musyrikin bahwa umat Islam telah siap berperang. Beberapa ulama bersepakat bahwa izin berperang turun pada akhir tahun pertama hijrah. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut kurang tepat. Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa izin berperang baru diturunkan pada tahun kedua hijrah, ditandai pada pertempuran monumental di Lembah Badar. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.